Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Qur'an hadis dan kita akan mempelajari tentang surat Al-Humazah. Baik, anak-anakku sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran kita adalah surat Al-Humazah. Ya. Dalam pelajaran kali ini apa saja sih yang akan kalian ketahui? Ya. Tentunya kalian akan mengetahui apa arti dan juga isi kandungan dari surat Al-Humazah, ya. Berapa jumlah ayatnya, ya. Dan juga faidah yang mungkin saja bisa kalian ambil dari surat Al-Humazah ini, ya. Sebelum kita melanjut lebih jauh, ya, baiknya kita membaca surat Al-Humazah terlebih dahulu. Ya, baik. Dengarkan baik-baik, kemudian nanti kalian bisa mengulangi atau ikut membaca bersama Pak Arif di sini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Ya. Baik, alhamdulillah telah kita bacakan tadi, ya, surat Al-Humazah. Nanti setelah itu kalian jangan lupa untuk membaca artinya juga supaya kalian paham, ya, apa sih arti, ya, atau kandungan atau ayat yang tadi kalian baca. Baik, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian di sini perhatikan, ya. Surat Al-Humazah, ya, apa sih arti dari Al-Humazah? Ya, Al-Humazah artinya mengumpat, ya, atau mencela, ya. Dan surat Al-Humazah ini berada di urutan ke 104 di dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau kalian lihat nih dalam Al-Quran, ternyata dia urutannya itu berada di urutan ke 104. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya ada 9, ya. Dan surat Al-Humazah ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, ya. Apa sih surat Makkiyah? Ya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah, ya. Jadi surat Makkiyah sekali lagi adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wailul likulli humazatil lumazah, ya. Kecelakaan, ya, bagi orang-orang yang mengumpat, ya, atau mencela dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam wail, ya, yang artinya kecelakaan atau kebinasaan. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang suka mencela dengan perbuatan maupun ucapannya. Ya. Dengan perbuatannya seperti apa, Pak Arif? Ya, bisa dengan wajah, ya. Kalau ada teman kalian yang datang, misalnya kalian gak suka sama teman kalian itu, ya, kalian langsung memalingkan wajah kalian, ya, dan bermuka cemberut, ya, kepada teman kalian tersebut, ya, sehingga
teman kalian ini merasa nggak enak gitu, atau dengan yang lainnya, atau mengumpat atau mencela dengan ucapan. Dan ini jelas ya, seperti kalian ngatain teman kalian ya dengan nama hewan misalnya ya, waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan tersebut ya, dan lain sebagainya, atau dengan ucapan-ucapan yang kotor ya, yang seorang muslim itu tidak pantas mengucapkannya begitu. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a malan wa 'addadah ya, yaitu orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Nah, ini juga termasuk orang yang didoakan kebinasaan atau diancam kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tujuan hidupnya hanya dunia saja ya, mengumpulkan harta ya. Bukan berarti kalian nggak boleh nih mencari harta ya. Para sahabat pun menginginkan punya harta, namun mereka tujuannya apa? Untuk menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicela di sini adalah orang-orang ya yang tujuan hidupnya hanya mencari harta saja ya, untuk kesenangan pribadi dan untuk menyombongkan diri. Nah, itu yang tidak boleh. Selanjutnya di ayat yang ketiga ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, ini dia nih. Jadi orang yang tadi ngumpulin harta ya, dia mengira bahwasannya harta yang ia kumpulkan dan ia hitung-hitung itu bisa membuatnya kekal ya. Padahal nggak ada yang kekal di dunia ini ya. Kita semua akan apa? Akan mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk sifat yang tercela ya. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang keempat, kalla layumbadanna fil hutamah ya, sekali-kali tidak, sungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah ya. Jadi orang-orang yang suka mengumpat nih, suka mencela temannya, kalian harus hati-hati nih kalau kalian suka mencela teman kalian ya. Dan juga orang yang mengumpulkan harta ya, yang tujuan hidupnya dunia ya, dan dia mengira dia dengan mengumpul dunia itu akan kekal di dunia ini ya, itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan neraka hutamah. Astagfirullah ya. Apa sih yang dimaksud dengan al-hutamah? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma adraka mal hutamah ya. Dan tahukah apa sih hutamah itu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya ya. Tujuannya apa? Agar kita ini memperhatikan setelah pertanyaan tersebut ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bertanya ini karena tidak tahu, bukan. Namun pertanyaan tersebut agar orang yang mendengarnya ini memperhatikan begitu. Kemudian dia selanjutnya apa? Narullahil muqadah, yaitu api Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala, ya, api neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Gitu. Yang mana bahan bakar api neraka itu apa? Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan juga batu. Tentunya manusia-manusia yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian nih tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, ya kalian akan menjadi bahan bakar api neraka. Mau nggak kalian? Ya. Kemudian apinya itu nggak hanya menyala-nyala, ternyata lebih dari itu. Apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Bahkan api tersebut menembus sampai ke hati. Oh, subhanallah. Sampai kemana? Sampai ke hati. Ya, saking panasnya. Ini menunjukkan dahsyatnya ya api tersebut. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguhnya ya, api itu ditutup rapat di atas mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menutup rapat-rapat ya api tersebut sehingga orang-orang di dalamnya nggak bisa keluar. Tadi orang-orang yang diancam tersebut, orang-orang yang suka mencela ya, orang-orang yang tergila-gila terhadap dunia, itu dimasukkan ke dalam neraka tersebut, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka nggak bisa keluar dan mereka dibakar hangus sampai habis ya. Dan gak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fi amadin mumaddadah ya. Ya, dalam keadaan mereka itu diikat di tiang-tiang. Allahu akbar ya. Coba kalian mau nggak
Seperti itu. Ya, bayangkan kalau kalian ya nanti di akhirat ya, sudah dibakar dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian ditutup rapat-rapat, ya nggak bisa keluar dari situ, dan kalian ini digantung di atas tiang-tiang. Allahu Akbar. Ya, baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan tentang soal al-humazah ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Ya. Dan ingat ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka mencela orang lain dengan ucapan maupun perbuatan, ya, ataupun kita termasuk orang-orang yang gila terhadap dunia. Ya, Pak Arif tutup pelajaran kita kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.